Cinta pertama Sang CEO. Bab 207. Mel, apa pantas kamu bicara seperti ini terhadap Alea? Alea sudah jadi menantu di keluarga kita. Seharusnya kamu gak mengungkit dari keluarga mana dia berasal. Ucap Pemaveni yang juga tampak geram. Ia lantas melirik Inaya dan Arum secara bergantian. Dan kalian berdua, Oma gak ngangka kalau kalian akan sejahat ini. Oma Feni bangkit dari posisi duduknya dan meninggalkan ruangan itu. Hatinya terlanjur kesal dan kecewa atas apa yang dilakukan oleh tiga wanita itu. Melissa sempat ingin menyusul, namun Oma Feni menghiraukannya. Bahkan ia tak menoleh sedikit pun. Mereka memperlakukan Alea seperti pelayan. Disuruh cuci piring, membersihkan dapur dan disuruh apa saja. Bahkan saat Alea sudah menutupi perbuatan mereka tapi mereka masih bisa menjelekkan. Boy melirik tajam. Kalian menemang gak waras. Tak ada apapun yang dapat dilakukan Tante Melissa, Arum dan Inaya selain berdiam diri. Boy bangkit meninggalkan ruangan itu menuju kamar di mana Alea berada. Saat memasuki kamar, Alea dan Sasi masih berbaring dengan saling memeluk. Boy mendekat dan menatapnya. Mengusap rambut wanita itu dan mengecup ubun-ubunnya. Maafin aku, Humairah. Baru saja Boy membenarkan selimut, tiba-tiba terdengar suara keroncongan yang berasal dari perut Alea. Semakin besar rasa bersalah dalam diri lelaki itu. Ternyata seburuk itu perlakuan mereka kepada kamu selama ini. 2. Melissa dan Arum masih membeku di tempat. Tatapan Alben yang tajam terhadap mereka benar-benar membawa suasana mencekam. Tak ada yang berani mengeluarkan suara ataupun membela diri. Apalagi setelah Boy menunjukkan rekaman CCTV yang membongkar semua perbuatan mereka terhadap Sasi dan Alea. Kalian benar-benar sudah kelewatan, ucap Alben dengan nada datar. Kalian tidak hanya menyakiti anak kecil, tapi juga sudah fitnah. Tambah Alben. Melissa menunduk semakin dalam. Jemari saling meremas dan tubuhnya gemetar. Tak pernah sebelumnya ia menghadapi situasi seperti ini. Pun dengan putrinya, Arum. Kalika yang duduk di sebelah suaminya pun diam. Membiarkan Alben bertindak sebagai kepala keluarga yang harus melindungi. Untung saja ada rekaman CCTV. Kalau tidak, kami tidak akan tahu dan mungkin kedepannya kalian bisa melakukan hal yang sama, tambahnya kemudian menatap Melissa. Kamu bilang Alea berbuat tidak sopan padamu. Aku minta maaf. Aku nggak akan mengulanginya, ucap Melissa menahan malu. Alben menghela napas kasar dengan tatapan yang masih sama. Rekaman CCTV yang menayangkan Melissa mencubit dan mendorong Sasi benar-benar membakar emosinya. Dan untuk semua itu, ia tidak bisa diam saja. Caramu menyakiti Sasi benar-benar kelewatan. Apa kamu nggak sadar kalau dia hanya anak kecil? Usianya masih 9 bulan. Berdiri sendiri saja dia belum bisa. Suara Alben memang terdengar pelan. Namun, terkesan seperti ancaman mematikan. Dalam sekejap bola mata Melissa tergenang cairan bening. Ia seolah sedang berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan maaf dari Alben. Tentu, berurusan dengan Alben bukan perkara mudah. Ia bisa melakukan apa saja. Termasuk membuat perusahaan suaminya yang bernaung di bawah salah satu anak perusahaan milik Alben bangkrut. Dan Alea, tega sekali kalian memperlakukannya seperti pelayan. Kalian suruh membersihkan dapur, mencuci piring, padahal di sini ada banyak pekerja lain yang bisa kalian suruh. Om, Mami aku gak bermaksud seperti itu, Arum mencoba membuka suara untuk membela maminya. Namun tatapan yang dilayangkan Alben kepadanya membuatnya terpaku dan mengunci mulut. Nggak usah membela, kamu sama saja. Sela Kalika. Kamu menghina Alea dengan menyebut kalau dia anak bekas sopir. Berkata dia tidak pantas ada di tengah keluarga kami hanya karena status sosialnya. Memangnya status kalian setinggi apa? Arum seketika bungkam. Asal kalian tahu, kami memilih Alea sebagai menantu karena hanya dia sangat layak. Boy pun gak akan sembarangan dalam memilih jodohnya. Bayangkan kalau aku punya menantu sepertimu yang suka merendahkan orang lain. Aku pasti akan malu. Setelah mengucapkan kalimat tajam itu,
Kalika segera beranjak tanpa memerdulikan mereka. Alben pun hendak berdiri. 3. Aku minta maaf, Om. Aku mengaku salah. Hanya itu yang mampu terucap dari mulut Arum. Minta maaflah pada Alea, bukan pada kami. Melisa dan Arum masih terpaku di tempat. Sementara Alben beranjak menyusul Kalika. Mas, kamu gak boleh diam saja. Lakukan sesuatu. Kalau Mia dan Bara tahu anaknya diperlakukan seperti itu oleh keluarga kita, bagaimana perasaan mereka? Ucap Kalika menahan amarah, saat suaminya menyusul ke kamar. Sekarang aku mengerti kenapa Bara dan Mia menolak saat pertama kali kita melamar Alea. Nyatanya, yang dia khawatirkan benar-benar terjadi. Kenapa Alea nggak pernah mengadu pada kita? Mungkin dia sudah sering diperlakukan seperti ini. Tapi, dia diam saja. Bahkan dia melihat Melisa mencubit Sasi, tapi dia nggak mengadu padaku. Kalika menyeka ujung matanya yang basah. Mungkin Alea nggak mau ada keributan di ulang tahun Mama. Andai tadi dia mengadu, pasti akan terjadi keributan yang lebih besar. Alben menarik napas untuk menjeda ucapannya. Alea adalah tipe anak yang suka memendam bebannya sendiri. Ingat saat dia divonis kanker. Dia diam dan gak memberitahu kita. Saat dia menyusul Boy ke desa, dia juga melakukannya sendirian. Padahal kita bisa saja menugaskan orang untuk mengantarnya. Kasihan Alea. Pokoknya kamu dan Boy harus bertindak, supaya gak ada lagi yang bisa merendahkan Alea. Alben mengangguk. Insya Allah. Aku akan bicara dengan Boy setelah ini. Di kamar, Boy masih memandangi Alea yang tertidur saat terdengar suara ketukan di pintu. Ia cepat membukanya. Ada Oma Feni yang berdiri di ambang pintu. Bagaimana keadaan Alea? Pandangan Oma Feni menerobos masuk, dari sana ia bisa melihat Alea berbaring di tempat tidur. Sudah tidur, Oma? Kayaknya capek banget. Gimana gak capek kalau disuruh-suruh sama Melisa dan Arum? Ucap wanita parubaya itu memasang raut kesal. Udah capek fisiknya, batinnya lebih capek lagi dihina sama mereka. Sebagai suaminya, kamu harus bertindak. Kamu gak mungkin diam saja, kan? Iya, Oma. Boy menarik napas dalam-dalam. Setelah memastikan Alea dalam keadaan baik, Oma Feni kembali ke kamarnya. Melisa dan Arum sempat menemuinya untuk meminta maaf. Namun, ia menolak permintaan maaf itu. Alea adalah cucu menantu kesayangannya yang ia besarkan sejak kecil. Mana dia terima jika ada yang menyakiti Alea, sekalipun itu adalah keponakannya sendiri. Melisa dan Arum bahkan diusir dari kamar Oma Feni. Di sisi lain, Boy menemui papanya setelah berbicara dengan Oma. Kini mereka sedang bicara di balkon. Andai Bisma nggak cerita tentang Sasi yang dicubit Tante Melisa, aku pasti nggak akan periksa CCTV. Bisma. Dahi Alben berkerut. 4. Iya, Pak. Bisma cerita kalau Giska yang memukul Sasi. Terus Tante Melisa ikut-ikutan marah. Makanya, untuk memastikan aku minta tolong penjaga villa untuk tunjukin rekaman CCTV-nya. Alben mengangguk pelan. Situasi ini mengingatkannya tentang Kalika di masa awal mereka menikah. Kalika juga mendapat perlakuan yang sama. Namun, Alben tidak tinggal diam. Dulu, awal menikah mamamu juga diperlakukan seperti ini oleh keluarga kita. Banyak yang nggak bisa menerimanya. Waktu itu usiamu 4 tahun, mungkin kamu sudah lupa. Mamamu dihina keluarga kita dan dianggap seperti pengganggu. Mama juga diperlakukan sama seperti Alea. Tanya Boy, membuat Alben mengangguk. Kurang lebih sama, dengan alasan yang hampir sama juga. Bagaimana dulu Papa membela Mama? Papa pecat semua anggota keluarga kita yang bekerja di perusahaan. Kedua alis Boy saling bertaut mendengar ucapan papanya. Tapi, kalau aku balas mereka, apa Alea nggak akan semakin dianggap buruk? Peduli apa? Mereka saja tidak memikirkan perasaan Alea. Lihat cara Melisa menyakiti Sasi, bagaimana dia memperlakukan Alea seperti pelayan dengan menyuruhnya membersihkan dapur, mencuci piring, padahal di sini ada belasan pekerja yang bisa mereka mintai tolong.
Tatapan Alben menjurus kepada putra sulungnya itu. Kamu harus lakukan sesuatu. Bayangkan kalau ini terjadi pada Aisyah. Kira-kira Brian akan melakukan apa? Boy terdiam sejenak, lalu kemudian menerbitkan smirk saat terpikir sesuatu. 5. Kalau aku jadi kakak dan itu terjadi pada Aisyah, aku pasti akan meminta papa memecat mereka. Atau, kalau perlu aku sendiri yang lakukan. Aku punya 25% saham di perusahaan papa. Aku bisa minta dewan direksi memecat suami mereka, atau mungkin menghentikan kerjasama dengan perusahaan suami Tante Melissa, ucap Brian. Boy tersenyum tipis mendengar ucapan adiknya. Brian memang mewarisi sisi kejam Alben. Akan bertindak tanpa pikir panjang jika orang di sekitarnya disakiti. Sedangkan Boy lebih condong ke Kalika. Memiliki sifat lembut dan tidak tegaan. Jangan memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang, Deb. Lagi pula, kalau aku melakukannya, Alea akan dipandang semakin buruk oleh mereka. Jadi gimana? Kakak mau diam aja? Enaknya mereka. Brian berdecak kesal. Aku sedang memikirkan akan melakukan apa. Aku setuju ucapan papa, beri efek jera. Kalau mereka aja gak peduli perasaan Alea, kenapa kita harus peduli dengan nasib mereka? Aku tahu, tapi, rasanya terlalu berlebihan. Biar aku atasi dengan cara yang lain. Brian tak ingin memaksa. Untuk kali ini ia akan melihat apa yang akan dilakukan kakaknya. Boy pun kembali ke kamar setelah berbicara dengan Brian. Begitu memasuki kamar, pandangan tertuju kepada Alea yang masih tertidur dengan memeluk Sasi. Perlahan ia mendekat, membelai rambut wanita itu dan mengecup keningnya. Nada pesan masuk yang berasal dari ponsel milik. Alea pun mengalihkan perhatian. Ia meraih benda pipih tersebut. Pada bagian atas layar tertera nama sang mertua. Selama ini Boy tidak pernah memeriksa ponsel milik Alea dan ini adalah pertama kali ia melakukannya. Rupanya Alea tidak pernah menghapus riwayat chat, sehingga semua pesan yang masuk dan keluar dari ponselnya masih tersimpan. Obrolan Alea dengan ibunya di WhatsApp membuat hati lelaki itu berdesir. Ia membaca rentetan pesan mulai dari bagian terlama sampai terbaru. Gimana keluarga suami kamu memperlakukan kamu, nak? Ibu lihat tadi beberapa dari mereka kayak gak begitu suka sama kamu. Kalau ngomong sama kamu kayak kasar banget. Beda kalau sama yang lain. Boy melihat tanggal yang tertera saat obrolan itu terjadi. Rupanya itu beberapa bulan lalu, tepat di hari pernikahan Brian dan Aisyah di mana seluruh keluarga mereka berkumpul. Alhamdulillah, mereka baik kok, Bu. Mungkin memang pembawaannya aja yang begitu. Tapi, mereka baik sama aku. Isi pesan balasan Alea. Kamu beneran gak bohong? Iya, Bu. Gak bohong. Kata kakak, dosa kalau bohong sama orang tua, balas Alea disertai emoji tertawa. Ibu dengar loh, Inaya bilang kamu gak tahu diri. Gak tahu diri gimana? Kayaknya ibu salah dengar. Kak Inaya gak ngomong gitu. 6. Terus yang Arum dan ibunya bilang kamu manfaatin Boy biar bisa hidup enak dan masuk ke keluarga Darmawan itu gimana? Jangan bohong, nak. Ibu dengar sendiri. Ibu lihat kamu nangis di dapur, tapi ibu gak samperin karena ada ayah kamu. Ayah juga tahu. Enggak, ibu gak bilang. Ayah juga gak tahu karena lagi ngobrol sama teman-temannya. Jangan bilang siapa-siapa ya, Bu. Jangan sampai ayah, papa atau suami aku tahu. Aku takut kalau ayah merasa bersalah. Kakak dan papa juga pasti marah. Aku takut nanti malah jadi penyebab mereka bertengkar. Apa sikap mereka semua seperti itu sama kamu? Enggak semua. Banyak juga yang baik. Tapi gak apa-apa. Mungkin mereka begitu karena belum kenal baik sama aku. Ya Allah, kasihan kamu, nak. Maafin ibu sama ayah karena udah maksa kamu nikah. Bukan salah ibu sama ayah. Anggap aja resiko nikah sama orang yang status sosialnya jauh di atas kita. Ia menyematkan emoji memeluk. Lagian aku beruntung banget, Bu. Suamiku udah spek manusia paling baik masa kini. Nggak pernah mengungkit aku dari keluarga mana,
gak pernah membandingkan aku sama perempuan berkelas yang pernah dijodohin sama dia. Bola mata Boy mengembun membaca pesan yang dituliskan Alea. Padahal selama ini ia merasa banyak kekurangan sebagai seorang suami. Kesibukan sebagai seorang dokter yang saat ini mengambil kuliah program spesialis menyita sebagian besar waktunya, sehingga apa yang ditutupi Alea selama ini lolos dari pantauannya. Ia bahkan tak tahu seperti apa perlakuan keluarga besarnya terhadap Alea. Tidak tahu apa yang selama ini dipendam istrinya. Ya sudah, nak. Kalau begitu kamu jaga diri, ya. Jaga sikap di depan orang banyak. Kalau mau bertindak pikir-pikir dulu. Kamu ada di lingkungan yang berbeda. Semoga kamu bisa menjaga kehormatan suami dan keluarganya. Insya Allah, Bu. Boy menarik napas dalam-dalam demi mengurangi sesak yang memenuhi dadanya. Ia terus membaca beberapa pesan antara Alea dan ibunya. Dan obrolan di pesan WhatsApp grup kembali menyita perhatian. Grup WhatsApp itu hanya berisi 4 orang. Alea, Bian, Aisyah dan Vio. Vio, jalan ke mall, yuk. Alea, @Bian, @Aisyah. Bian, kebetulan aku mau lihat pameran. Siapa tahu ada yang minat. Aisyah, boleh, aku mau izin suami dulu kalau gitu. Lama gak jalan-jalan. Vio, @Alea gimana? Alea, gimana ya? Vio, sekali-sekali ikutlah, Al. Kamu jarang banget mau belanja. Kalaupun ikut pasti gak beli apa-apa, selain keperluan Sasi. Alea, masalahnya gak ada yang aku suka. Hehehe. 7. Bian, gak ada, atau gak mau. Vio, waktu itu kamu bilang suka tas yang dipegang Bian. Tapi malah gak jadi beli. Alea, tasnya kemahalan. Lagian mau kemana bawa tas puluhan juta. Bian, harta suami kamu cukup untuk beli barang satu toko loh, Al. Belanja aja sepuasnya. Dia gak bakal protes. Boy termenung beberapa saat. Selama ini ia rutin mengirim sejumlah uang ke rekening Alea setiap bulan dengan jumlah yang lumayan besar. Bahkan ia tidak pernah membatasi Alea, mau dihabiskan pun tidak masalah. Kecurigaan lelaki itu semakin besar jika teringat obrolan Alea dengan ibunya tentang buah mahal yang akhirnya tidak jadi dibeli Alea. Dari sana Boy mengambil kesimpulan bahwa selama ini Alea tidak mau menggunakan uang pemberian suaminya secara berlebihan. Mungkin karena takut dianggap memanfaatkan. Ya Allah, Humairah. Akhirnya, ia mencoba memeriksa transaksi banking dari ponsel Alea. Dan apa yang ditemukannya membuatnya cukup terkejut. Saldo rekening hampir utuh dari total yang pernah diberikan selama ini dan hanya berkurang sedikit. Apa jangan-jangan dia begini karena selalu dengar omongan Tante Melissa dan lainnya? Boy mengusap ujung matanya yang basah. Ia meletakkan kembali ponsel milik Alea setelah menemukan beberapa hal yang selama ini tidak diketahuinya tentang sang istri. Tangan Boy mengulur. Membelai wajah wanita itu hingga membuat Alea terbangun. Kakak kenapa? Tanyanya, lalu memindahkan Sasi yang menggunakan lengannya sebagai bantal. Kemudian mengubah posisi yang semula berbaring jadi duduk. Aku minta maaf. Selama ini aku banyak kurangnya sebagai suami. La menarik wanita itu ke dalam dekapannya hingga membuat Alea kebingungan.